Ada satu amalan dari Rasulullah dianjurkan dibaca setidaknya pada 7 waktu mustajab, termasuk amalan-amalan agung yang para aulia dan para ulama selalu membacanya sejak zaman Rasulullah hingga hari ini. Amalan ini selalu diamalkan setiap hari. Bagi yang suka membacanya, balasannya adalah akan selalu dijaga Allah dan dilindungi Allah, aman dari gangguan setan, selamat dari segala keburukan, dituliskan 1.700 pahala, dan yang paling hebat dijanjikan Rasulullah kelak masuk surga tanpa ada yang bisa menghalanginya. Simaklah hingga akhir video, semoga kita termasuk orang yang senantiasa disayang dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat, Rasulullah banyak sekali mengajarkan kepada kita amalan-amalan, baik dalam bentuk zikir, doa, dan surah-surah pilihan. Ada amalan yang dianjurkan dibaca setiap habis sholat, maka amalkanlah dengan istiqamah setiap habis sholat. Ada amalan sebelum tidur, maka sebelum tidur jangan sampai lalai tidak membacanya. Ada pula amalan untuk kemudahan urusan rezeki, amalan pelunas hutang, amalan penghapus dosa 70 tahun, dan lain sebagainya. Banyaknya amalan ini bukan berarti harus membuat kita bingung, tapi amalkanlah sesuai waktu yang dianjurkan. Jika tidak bisa dan tidak sanggup mengamalkan semuanya, pilihlah 1 atau 2 amalan yang sekiranya bisa istiqomah mengamalkannya. Nah, termasuk pula amalan yang diajarkan Rasulullah adalah membaca 1 ayat agung yang sekali saja kita membacanya akan langsung dituliskan 1.700 pahala kebaikan. Dan jika rajin membacanya sehabis sholat, maka janji Rasulullah kelak masuk surga tanpa ada penghalang. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari amalan yang amat hebat ini, maka simaklah video ini hingga menit terakhir untuk mengetahuinya. Dan jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. 1 kali membaca ayat ini akan dituliskan pahala sebanyak 1.700 pahala. Hal ini karena membaca Al-Quran pahalanya dituliskan berdasarkan jumlah huruf yang kita baca. Setiap huruf dari Al-Quran yang ayat atau surahnya kita baca akan diberikan pahala sebanyak 10 pahala kebaikan. Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha." Siapa saja yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan.
La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, ayat yang kita pelajari ini jumlah hurufnya ada 170 huruf. Jika satu huruf yang kita baca diberi pahala 10 pahala kebaikan, maka dikalikan jumlah huruf ayat ini yakni 170 huruf, maka hasilnya ada 1.700 pahala kebaikan. Artinya satu kali kita baca ayat ini, maka para malaikat akan mencatatkan pahalanya untuk kita sebanyak 1.700 pahala kebaikan. Ayat apakah yang amat hebat balasannya ini? Ayat tersebut adalah ayat 255 dari surah Al-Baqarah yang disebut Rasulullah dengan nama Sayyidatu Ayyil Quran, rajanya ayat Al-Quran. Inilah amalan yang dimaksudkan rajanya ayat Al-Quran, tidak lain tidak bukan adalah ayat kursi. Tentu sebagian besar kita sudah hafal di luar kepala ayat yang agung ini. Namun tahukah Anda atau pernahkah Anda membaca ayat kursi di 7 waktu mustajab yang akan kita bahas berikut ini? Jika sudah rutin membacanya, sudah rutin membaca ayat kursi di 7 waktu mustajab ini, Anda akan sangat beruntung sekali. Para sahabat ini dia Doapedia Channel 7 waktu paling mustajab mengamalkan ayat kursi adalah sebagai berikut. Yang pertama dan yang kedua waktu pagi hari dan sore hari. Saat kita berada di waktu pagi hari dan sore hari, dianjurkan membaca ayat kursi. Kita akan aman dari gangguan setan jika kita melakukannya. Nah, anjuran membaca ayat kursi di waktu pagi dan sore hari ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab, bahwa seorang jin yang bertemu Sayyidina Ubay berkata kepada beliau, "Idza qara'taha ghudwatan ujirta minna hatta tumsiyah." Jika engkau membaca ayat kursi pada waktu pagi hari, maka engkau akan selamat dari gangguan kami sampai sore. Wa idza qara'taha hina tumsi ujirta minna hatta tusbiha. Dan jika engkau membacanya sore hari, maka engkau akan selamat dari kami bangsa jin sampai waktu pagi hari lagi. Yang ketiga, waktu sehabis sholat wajib 5 waktu. Rasulullah menganjurkan kita, sangat menganjurkan kita membaca ayat kursi setiap habis sholat wajib 5 waktu. Di antaranya beliau menjanjikan masuk surga jika kita melakukannya. Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Abu Umamah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut." Siapa saja yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib 5 waktu, maka tidak ada yang akan menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Yang keempat, waktu sebelum tidur. Termasuk waktu paling mustajab mengamalkan ayat kursi adalah waktu sebelum tidur. Allah akan menjaga dan melindungi kita saat kita tidur jika sebelumnya membaca ayat kursi. Bahkan setan pun sampai tak berani mendekati kita. Hal ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi." Jika engkau akan berangkat tidur, maka bacalah ayat kursi.
lan yazala ma'aka minallahi hafizun wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha, maka Allah akan senantiasa menjagamu selama engkau tidur, dan setan pun tidak berani mendekatimu hingga masuk waktu subuh. Yang kelima, waktu atau saat berada di dalam rumah. Sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan ayat kursi akan aman dari gangguan setan. Seandainya di dalam rumah kita ada setannya, jika kita baca ayat kursi maka setan akan lari keluar. Rasulullah pernah bersabda, suratul Baqarah fiha ayatun sayyidatu ayil Qur'an la tuqra'u fi baitin fihi syaitanun illa kharaja minhu ayatul kursiyyi. Di dalam surah Al-Baqarah terdapat ayat yang menjadi pemimpin seluruh ayat Al-Quran. Jika ayat ini dibaca di dalam sebuah rumah, yang di dalam rumah tersebut ada setannya, maka setan tersebut akan lari keluar darinya. Ayat tersebut adalah ayat kursi. Yang keenam, waktu keluar rumah. Anjuran membaca ayat kursi saat keluar rumah disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Imam Nawawi berkata, man qara'a ayat al-kursiyyi qabla khurujihi min manzilihi lam yusibhu syai'un yakrahuhu hatta yarji'a. Siapa saja yang membaca ayat kursi ketika dia akan keluar dari rumahnya, maka tidak akan ditimpa hal yang tidak diinginkan sehingga dia kembali ke rumahnya. Yang ketujuh, waktu menunggui wanita yang akan melahirkan anak. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah menyebutkan hadis riwayat Imam Ibnu Sunni bahwa ketika Sayyidatina Fatimah akan melahirkan anaknya, Rasulullah meminta Sayyidatina Ummu Salamah dan Sayyidatina Zainab binti Jahash agar mendekati Sayyidatina Fatimah yang akan melahirkan dan membacakannya di dekatnya, membaca ayat kursi ayat 54 surah Al-A'raf dan memintakan perlindungan untuknya dengan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Mari bersama-sama kita baca ayat kursi sebanyak yang kita mampu agar kita tercatat telah membacanya pada hari ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma
wa huwal aliyyul azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Demikianlah 7 waktu paling mustajab untuk mengamalkan ayat kursi di dalamnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.